Shalom, umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Martinus Stefanus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema aktif berbuat baik. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Konfusius adalah seorang filosof bijak dari Tiongkok. Ia mengajarkan tentang kebaikan. Dia pernah berkata, apa saja yang engkau tidak mau orang lain lakukan kepadamu, janganlah lakukan hal itu kepada orang lain. Ajaran ini diteruskan dari generasi ke generasi dan menjadi salah satu pagar moral bangsa itu. Menurut ajaran ini, sebelum melakukan tindakan yang negatif, orang diajak untuk berpikir terlebih dahulu. Jika orang lain melakukan hal ini pada diri saya, apakah saya akan merasa senang? Jika tidak, jangan lakukan hal itu kepada orang lain. Jika falsafah ini diterapkan, niscaya kejahatan akan jauh berkurang. Bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Tuhan Yesus di dalam bacaan kita menyampaikan standar hidup yang serupa. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun ada perbedaannya. Perbedaan yang mendasar. Prinsip ini, apa yang Tuhan Yesus katakan itu bersifat aktif, bukan pasif. Bukan hanya menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan pada sesama, melainkan berinisiatif berbuat kebajikan dan memberkati sesama. Dunia bukan hanya menantikan berkurangnya kejahatan, bukan juga teori perbuatan baik, tetapi perbuatan baik yang berlandaskan kebenaran dan nyata. Kristus, Sang Guru Agung, bukan hanya menyampaikan kebenaran, namun Dia secara aktif melakukannya dalam kehidupan nyata. Dia telah memberi teladan hidup untuk aktif mengerjakan kebenaran untuk kebahagiaan sesama. Bagaimana dengan kita? Pemahaman kita terhadap kebenaran kiranya menghasilkan kebaikan nyata dalam hidup keseharian. Itulah buah dari iman dan kerohanian para pengikut Kristus yang sejati. Selama Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita berbuat hal yang benar, lakukanlah di dalam kasih Kristus. Lakukanlah kebaikan demi kebaikan dengan aktif, di mana kita bisa menolong, kita bisa berbagi, karena kita sudah terlebih dahulu mendapat berkat, diberikan kebaikan oleh Tuhan Yesus melalui keselamatannya dalam kehidupan kita. Marilah kita rajin berbuat baik. Marilah kita melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai langkah kehidupan kita, anak-anak yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu senantiasa kami rasakan menyertai hidup kami, baik dikala kami berada dalam kesusahan maupun kesenangan, di dalam kami sehat maupun sakit, di dalam setiap waktu kebaikan-Mu terus menyertai kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk menjauh dari kasih dan kebaikan-Mu. Kiranya Engkau juga yang terus menuntun langkah hidup kami. Biarlah kami dapat mencerminkan kebenaran firman Tuhan melalui kebaikan-kebaikan yang kami lakukan untuk sesama kami, sehingga kami tidak hanya menjadi
orang yang berkata-kata mengenai kebaikan firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku yang setia di dalam kami menjalankan kebaikan-Mu, sehingga nama Tuhan dapat diketahui, dapat menjadi nyata melalui sikap dan kehidupan kami. Tuntun kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu untuk melanjutkan kebaikan dan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.